Bagaimana kalau kita bergabung dan hidup bersama sampai maut memisahkan? Bagaimana pendapatmu tentang itu, Billy? Boleh aku memanggilmu dengan nama Billy? Seperti nama putraku. Kau ingin seorang teman. Iya kan, Billy? Atau kau mau makanan kaleng? Makanan kaleng. Makanan apa itu? Daging. Ya, daging dalam kaleng. Cukup untuk menjaga kesehatan badan dan jiwa sampai musim panas tiba. Tidak. Juga ada beberapa buah kentang. Kentang. Cuma beberapa porsi. Kau suka kentang, Billy? Malahan kita bisa membiarkan kentang-kentang itu bertunas. Kemudian kita menanamnya. Tentu kita bisa mencobanya, Billy. Aku memiliki tanahnya, dan kau bisa menanamnya. Bagaimana pohon itu tumbuh? Sulit untuk mengatakannya, Billy. Seperti yang kamu ketahui, sekarang ini musim dingin. Sekarang ini siang atau malam? Sekarang ini siang. Kalau kau mau, ada matahari tentunya. Sebab kalau ada, kau tentulah tidak bertanya. Dapat kau mengerti, kan? Apa maksudku? Apakah kau masih memiliki kecerdasan tentang dirimu? Billy, apakah kau masih memiliki akal budi tentang dirimu? Kalau cahaya, bagaimana? Ada. Ya. Ya, cahaya. Ya. Memang kata-kata yang tepat untuk itu. Boleh aku menjelaskannya padamu? Boleh aku memberikan sebuah gagasan tentang cahaya ini? Bagiku, kadang-kadang bila aku menghabiskan waktuku di sini di waktu malam, itu berarti memainkan biola tua ini atau
mendengar, mengawasi ada orang datang. Aku biasa merasakan bagaimana senja menjelang dan mempersiapkan diri. Aku menyisihkan mangkuk dan biolaku. Lalu berdiri. Bila ia menuntun aku. Dia? Dia siapa? Dia istriku. Seorang wanita. Tapi sekarang kapan aku keluar, aku tidak tahu. Dan kapan aku tiba di sini, aku tidak tahu. Dan selama aku berada di sini, aku tidak tahu apakah siang atau malam. Kau sudah selalu seperti dirimu, Billy. Apa yang menguasaimu? Perempuan? Judi? Atau Tuhan? Aku akan selamanya seperti diriku. Ayolah, Billy. Aku akan selamanya seperti diriku. Cekam kegelapan. Sambil menggesek biola yang menghasilkan nada-nada tumpang menuju ke empat penjuru angin. Kita mempunyai pasangan, bukan? Istrimu akan menuntunmu. Namun suamiku akan mendorong kursi roda ini keluar di waktu malam. Lalu pulang lagi di waktu pagi. Dan mendorongku sejauh mungkin bila aku bingung. Kau pincang. Makhluk yang malam. Cuma satu masalah. Bila putar ke kanan. Bila tak ada masalah yang satu ini. Kupikir aku bisa mengelilingi dunia ini dengan cepat. Hingga pada suatu hari ketika aku menyadari aku bisa pulang. Umpamanya begini. Aku berada di A. Lalu aku bergerak ke B. Lalu aku kembali lagi ke A. Garis lurus. Ruang kosong.
suara. Aku bilang pada diri, mereka itu sedang berjalan kembali kemari. Beberapa orang memang berjalan kemari, mencoba dan memulai lagi. Atau sedang mencari sesuatu yang mereka tinggalkan di belakang. Kembali? Memangnya siapa yang mau kembali kemari? Padahal kau tidak pernah menyeru ataupun menangis. Tadi kau bilang daging dalam kaleng. Ya, memang. Tapi bagaimana kau bisa hidup selama ini? Kau tentulah kelaparan, Billy. Di mana-mana banyak terdapat sesuatu. Yang dapat dimakan. Kadang-kadang Kenapa tidak kau biarkan saja dirimu mati? dalam hidupku, aku pernah berbahagia. Suatu hari, aku mendapat sedekah berupa buah-buahan sebanyak 1 keranjang besar. Tidak. Oh ya, cuma 1 keranjang kecil, tapi penuh dengan buah-buahan di pertengahan jalan ini. Terserahlah. Tapi kenapa tidak kau biarkan saja dirimu mati? Aku memang pernah memikirkan hal itu. Tapi kau tidak melakukannya. Aku cukup bahagia. Memang aku selalu tidak bahagia, tapi cukup bahagia. Tapi kau tentulah setiap harinya akan bertambah tidak bahagia, Billy. Aku cukup bahagia. Jika kau bertanya padaku, kiranya memang kita-kita ini dibuat untuk kepentingan satu sama lain. Bagaimana? Kini, bagaimana semua hal ini tampak? Oh. Kau tahu? Duduk begini. Tergeletak di atas kursi ini. Di kegelapan selama 23 jam dalam sehari. Siapa yang kau mati? Kau pikir kita akan mengadakan semacam perlombaan? Setelah kau boleh mengaku. Hah? Tapi, apakah kau mengamati sesuatu yang tidak ada? Aku mengamati sesuatu. Kau tahu aku tak pernah pergi jauh-jauh. Cuma maju, mundur di depan pintu rumahku. Sebelumnya aku tak pernah kemari dan tak pernah tahu tempat ini. Tapi, apakah kau mencari dirimu? Bukan begitu. Setelah masa
tidak mau tersesat lagi. Tentu. Aku akan bilang begini. Hati-hati, Billy. Kita sedang menuju pasukan kotoran yang besar. Mundur sedikit. Lalu belok ke kiri. Itulah kata-kata yang akan kuberikan kepadamu. Kau akan bilang begitu? Gampang bukan? Gampang sekali, Billy. Di sana. Dalam genangan. Aku melihat sebuah kareng. Mudah-mudahan itu berisi sop. Ataupun sayur, kacang, buncis. Sayur, kacang buncis. Apa kamu menyukaiku? Atau itu cuma imajinasiku? Sayur buncis. Di mana kau? Di sini. Temanku Billy. Berhenti. Bukankah ini suatu berkah bagimu? Atau katakanlah semacam dia? Berhenti. Makan aku, Billy. Di mana aku? Di mana aku tadi? Rupanya kini aku kehilangan dia. Padahal dia mulai menyukaiku. Tapi aku mengecewakannya. Ia akan meninggalkanku. Karena aku tidak akan melihatnya lagi. Kita tidak akan melihat siapapun lagi. Kita tidak akan mendengar suara-suara manusia lagi. Apakah kau tidak mendengarnya? Keluhan dan rintihan yang sama. Sejak dari buaya tertunda sampai ke kuburan. Lakukanlah sesuatu untuk sebelum aku pergi, Billy. Di sana. Kau bisa dengar? Aku tidak bisa pergi. Kau dengar? Kau tidak bisa pergi. Aku tidak bisa pergi tanpa alat-alatku ini. Alat-alat apa itu yang menjadi milikmu? Tak. Katanya kau tidak bisa pergi tanpa alat-alatmu. Memang. Tapi pada akhirnya aku pasti akan mendapatkannya.
tinggalkan saja di sini untuk selama-lamanya. Tolong perbaiki selimut pada kakiku, Billy. Kakiku terasa sangat dingin. Bisa saja aku lakukan sendiri. Tapi akan sangat lama. Lakukanlah untukku, Billy. Setelah itu aku bisa kembali ke surut yang sepi itu. Dan di sana aku bilang, aku telah melihat orang untuk terakhir kalinya. Aku mengecewakannya. Setelah ia sempat menolongku, kutemukan kepingan-kepingan cinta di sudut hatiku. Dan kematiannya dapat kupadukan dengan jenis jiwaku. Kenapa kau melihatku tercengang seperti itu? Apakah kau mengatakan sesuatu yang salah? Bagaimana rupa jiwaku? Bersuaralah. Apakah alat penciumanku itu sudah tumpul? Di mana-mana cuma tercium bau busuk. Apakah tanganmu tidak bisa menjangkau tanganku? Sebentar. Kau kan tidak melakukan sesuatu dengan cuma-cuma. Yang kumaksudkan tanpa syarat. Tuhan Maha Pengasih, Billy. Kakimu? Hah? Kau bilang kakimu? Aku cuma tahu kata kaki. Ya, kakiku. Cobalah luruskan dengan benar. Berlututlah. Dengan berlutut, kukira kau akan lebih santai. Ya, di sana. Biarkan tanganku merapamu. Kau ingin aku membantumu, tapi kau pegang tanganku. Apakah kau cuma mempunyai satu kaki? Memang cuma satu. Dan yang satunya? Membusuk, lalu dipotong. Sudah cukup. Eratkanlah sedikit lagi. Apakah ini bagian-bagian lainnya? Kini kau lempar diri.
siang. Siang. Terserah kalau kau mau. Memang tak ada kata yang tepat untuk itu. Kira-kira akan segera malam. Mari. Billy, berdirilah. Kini kau mulai merepotkanku. Apakah akan segera malam? Siang. Malam. Terkadang tampak bagiku dunia ini begitu angkuh dan sombong. Diberikannya kita siang tanpa matahari. Di tengah-tengah jantung musim dingin ini. Di suatu malam yang kelabu. Mari. Billy. Berdirilah. Ini kau mulai merintangiku. Apakah di mana-mana tampak rumput? Tidak. Tidak tampak hijau di mana-mana. Cuma ada sedikit lumut. Tuhan Maha Pemurah, Billy. Apa kau tidak akan berdoa? Tidak. Ataupun menangis barangkali? Tidak. Kakiku. Apa kau tidak bisa bangun? Aku bisa meletakkan kepala seperti ini untuk selama-lamanya di atas kaki seorang teman tua. Kakiku. Alangkah tenang dan damainya. Dora, istriku. Dia sering bilang kepadaku, bila aku tidak cukup memperoleh uang, kau dan harpamu lebih baik kau meragakan segenap penjuru dunia dengan medali-medali ayahmu yang kau sematkan di pantat celanamu itu, dengan kotak uang bergantungan di lehermu. Kau dan harpamu, kau pikir kau ini siapa sih? Dan dia membiarkan aku tidur di lantai. Sebenarnya siapakah aku ini? Aku memang tidak pernah mampu menerkanya. Tidak pernah mampu. Harpamu. Macam apakah kiranya harpamu itu? Dulu pernah aku memiliki sebuah harpa kecil. Tapi diamlah. Dan biarkan aku mendengar sesuatu. Berapa lama kau mampu diam seperti itu? Aku bisa berjam-jam mendengarkan segala macam suara. Suara-suara apa itu, Billy? Aku tidak tahu suara